Forget about your competitors, just focus on your customers. Saya Trio Febrian, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang pertama kita bahas dulu tentang rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran merupakan instrumen pusat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran. Jadi dalam hal ini beroperasi pada tingkat strategis dan taktis. Apa itu strategis? Apa itu taktis? Nanti akan saya jelaskan. Jadi level of marketing plan yang pertama adalah di tingkat strategis. Yang dimana tingkat strategis ini jauh lebih besar dibandingkan tingkat taktis. Yang pertama adalah target marketing. Jadi ketika perusahaan menyusun segmentasi, kemudian barulah mereka menyusun target pemasaran mereka. Berikutnya adalah value proposition. Jadi manfaat apa yang mereka berikan untuk konsumen mereka. Berikutnya yang ketiga adalah analysis of marketing opportunities. Jadi apa saja peluang pemasaran yang ada dan kemudian bagaimana perusahaan juga menganalisis apa saja sih yang diperlukan atau mungkin dibutuhkan oleh perusahaan mereka. Berikutnya adalah pada tingkat taktikal. Jadi tadi sudah masuk ke gambaran besarnya, barulah kita masuk ke gambaran yang lebih kecil, yaitu tingkat taktis. Yang pertama adalah 4Ps, product, price, place, promotion. Dan kemudian ada selling, dan berikutnya perusahaan juga perlu mendiferensiasikan produk mereka. Kemudian kita melihat di sini planning ketika perusahaan merencanakan apa saja yang perlu mereka lakukan untuk tahun depan, bulan depan, minggu depan dan lain sebagainya. Jadi perusahaan perlu menyusun dulu apa saja rencana yang mereka lakukan. Yang pertama mungkin kita bisa masuk ke corporate planning. Dan berikutnya diturunkan lagi ke division planning sampai ke product planning. Dan berikutnya masuk ke tahap implementing. Jadi di sini ada organizing dan ada implementing. Jadi di sini perusahaan sudah memiliki gambaran besarnya, yaitu tadi sudah merencanakan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan dan kemudian mereka mencoba untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Dan terakhir adalah controlling. Jadi di sini bagaimana perusahaan mengevaluasi apa saja yang telah mereka rencanakan, apakah sudah sesuai yang mereka harapkan. Kemudian perencanaan strategi corporate dan divisi. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah mendefinisikan misi korporat. Dan berikutnya menentukan unit bisnis strategis atau SBU. Dan berikutnya menentukan sumber daya pada tiap-tiap SBU. Dan terakhir adalah menilai peluang pertumbuhan. Mendefinisikan misi corporate. Jadi perusahaan perlu membuat visi misi. Visi yaitu gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan di masa depan. Sedangkan misi yaitu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi secara definisi mungkin kita bisa melihat apa saja sih yang masuk ke dalam misi. Jadi apa bisnis kita, kemudian siapa pelanggan kita, apa nilai pelanggan bagi kita, dan kemudian bagaimana keberlangsungan bisnis kita. Jadi alangkah baiknya ketika membuat misi itu harus mematuhi yaitu SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeline. Spesifik, jadi tujuan harus dibuat sespesifik mungkin. Kemudian measurable dapat diukur. Dan berikutnya achievable dapat dicapai. Jangan sampai kita membuat tujuan atau mungkin kita membuat misi yang terlalu berandai-andai. R-nya yaitu realistis. Hampir mirip seperti achievable tadi. Jadi suatu tujuan harus realistis. Dan terakhir ada timeline-nya. Waktunya kapan dan harus dicapainya kapan. Nah itu harus dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya bagaimana kita mendefinisikan misi kita? Mungkin kita bisa mencoba untuk mendefinisikan melalui satu industri. Apakah kita fokus pada satu industri tersebut ataukah kita memang memfokuskan pada berbagai industri? Atau mungkin kita bisa fokus pada produk dan aplikasi yang
kita miliki, ya, apa core competencies kita dan lain sebagainya. Atau mungkin apakah kita mungkin berfokus pada segmentasi pasar. Dan berikutnya apakah kita juga fokus pada geografis. Berikutnya yaitu kita mendefinisikan unit bisnis strategis. Jadi perusahaan ketika ingin meningkatkan laba mereka, meningkatkan pendapatan mereka, mereka perlu membuat unit bisnis strategis. Jadi unit bisnis strategis yaitu unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya perusahaan. Jadi contohnya beberapa perusahaan seperti Garuda Indonesia, mereka memiliki Garuda Sentra Medica dan kemudian mereka juga memiliki Garuda Indonesia Cargo. Jadi tujuan dari Garuda membuat unit bisnis strategis adalah untuk mengoptimalisasi sumber daya mereka. Berikutnya yaitu menentukan sumber daya bagi SBU. Jadi di sini bagaimana perusahaan perlu untuk bisa mengoptimalisasi sumber daya mereka. Dengan mereka berhati-hati untuk mencari atau mungkin mereka menentukan SBU mana yang mungkin bisa optimal dan bisa memberikan pendapatan bagi mereka. Jadi di sini perusahaan harus fokus pada menyesuaikan anggaran mereka dari bisnis utama mereka ke bisnis unit mereka. Berikutnya menilai peluang pertumbuhan. Jadi di sini penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan, kemudian bisnis baru, penyusutan, dan menghilangkan bisnis lama. Di sini ada berbagai penilaian pertumbuhan. Yang pertama ada intensive growth. Yang kedua ada integrative growth. Yang ketiga ada diversification growth. Yang pertama pertumbuhan intensif. Jadi di sini perusahaan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan bisnis yang sudah ada. Dengan cara apa? Dengan cara market penetration misalnya. Mereka mencoba untuk menambah cabang baru, mereka kemudian atau mungkin mereka bisa juga product development. Mereka mengembangkan produk-produk baru atau mungkin mereka market development. Mereka mengembangkan pasar-pasar baru atau mungkin mereka melakukan diversifikasi produk dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu pertumbuhan integratif. Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba melalui integrasi ke belakang, ke depan, ataupun horizontal. Yang dimana strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan, mereka bekerja sama dengan pihak lain atau mengakuisisi bisnis lain. Contohnya adalah misalnya Microsoft menggandeng LinkedIn. Jadi di sini bagaimana Microsoft ingin mengembangkan sayap mereka ataupun mungkin Facebook mengakuisisi WhatsApp dan beberapa bisnis yang lainnya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi sumber daya mereka. Dan terakhir adalah pertumbuhan diversifikasi. Pertumbuhan diversifikasi yaitu menemukan peluang untuk menambah bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis saat ini. Contohnya misalnya perusahaan yang kategorinya misalnya di penerbangan, misalnya mereka punya industri lain misalnya asuransi ataupun mungkin tadi seperti kesehatan. Nah itu yang tidak berhubungan dengan bisnis mereka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dunia, satu keluarga.